Israel sedang perang dengan Hamas ya, dengan Palestina ya. Jangan doain Israel Pak, jangan. Ya, orang Kristen tidak boleh doain Israel. Kenapa Pak nggak boleh? Ya, kalau orang Tritunggal boleh. Kan Tritunggal sama Israel itu satu guru, satu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Saudara-saudara sekalian, Israel dan Palestina kembali berperang. Israel dan Palestina sampai hari ini belum pernah ada perdamaian sama sekali ya. Ya, sejak pasca Perang Dunia Pertama, kemudian sampai Perang Dunia Kedua, sampai hari ini pun perebutan wilayah itu masih saja belum beres-beres. Tetapi saat ini saya tidak membahas soal perang mereka, tetapi biasanya kalau ada masalah antara Palestina dan Israel, itu secara teologi, biasanya kalau ada konflik Israel-Palestina, pastilah ya, saya bisa pastikan bahwa Palestina pro Islam, Israel orang-orang Kristen pro Israel. Sebetulnya kalau konflik semacam ini di Palestina itu yang korban bukan hanya orang Islam saja, di sana juga banyak orang Kristen juga. Dan juga di Palestina kalau ada bom meledak dan sebagainya, gereja-gereja juga kena, korban orang Kristen juga kena juga. Sementara orang Kristen di Indonesia sering mereka itu memuja Israel berlebihan ya. Dia mengatakan Israel itu adalah orang-orang Kristen itu seperti Israel rohani. Ya, memang nabi-nabi dari sana, kemudian Yesus pun juga dari sana. Sehingga ada hubungan, paling tidak mereka selalu memihak kepada Israel. Tetapi yang menarik, kalau kita melihat sikap orang-orang Israel terhadap umat Kristen, itu sebetulnya kalian akan melihat bahwa orang Israel itu sangat membenci sekali terhadap orang-orang Kristen. Mereka sering mengatakan bahwa tauhid mereka sangat berbeda dengan Kristen. Mereka menganggap orang-orang Kristen ini menyembah Tuhan manusia, tetapi orang Israel, terutama ini orang Yahudi ya, saya bercerita ini soal orang-orang Yahudi, karena memang ada orang-orang Kristen di Israel juga ada. Tapi orang-orang Yahudi yang mengatakan tidak mau melihat atau menyamakan atau menerima, bahkan mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ya. Dan ini bisa kita lihat perlakuan mereka terhadap orang-orang Kristen. Di jalan-jalan diludahi loh. Bayangkan, penghinaan mereka itu sangat luar biasa, bahkan terhadap para pendeta. Memang meludahnya tidak ke orangnya, tetapi di depannya. Beda dengan perlakuan mereka terhadap orang Islam. Orang Islam masih dianggap sama-sama tauhid dengan mereka, meskipun mereka menganggap Tuhan mereka itu adalah Yahweh, atau yang menganggap Tuhan mereka itu sebagai Elohim, Adonai, atau Yahweh ya. Tetapi antara Yahweh dan Allah itu sama-sama yang disembah Nabi Musa, sama-sama yang disembah nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi itu menyembah pada satu Tuhan. Kalau orang Israel menyebutnya Yahweh, Adonai, atau Elohim. Kalau orang Islam menyebutnya Allah. Sedangkan orang Kristen Tuhannya beda dengan mereka. Orang Kristen menyembah Yesus, padahal Yesus itu adalah manusia. Nah, ini orang Israel nggak suka. Di mana kita bisa melihat ketidaksukaan ini, kita bisa melihat perlakuan mereka terhadap orang-orang Kristen. Bahkan para pendeta di sana itu diludahi loh. Pendeta jalan di jalan raya atau di kampung-kampung Israel, itu kalau ketemu orang-orang Yahudi diludahi. Memang nggak kena ke orangnya, tapi meludah di depannya. Baru-baru ini seorang jurnalis Israel itu menyamar menjadi pendeta
dia memakai jubah pendeta. Maka dia melakukan penyamaran ya. Dia setelah meminjam baju pendeta kepada seorang pendeta beneran ini, dia pakai jubah pendeta. Akhirnya si jurnalis Israel ini jalan di kampung-kampung mayoritas ya, memang Israel mayoritas Yahudi ya. Dia ingin membuktikan bagaimana sih perlakuan orang-orang Israel Yahudi ini terhadap orang-orang Kristen di sana ya. Karena banyak berita-berita kan, orang-orang meludah di jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan, dia bertemu dengan seseorang. Bahkan anak-anak pun meludah di depannya. Dan terakhir adalah dia bertemu dengan sepasukan tentara Israel. Itu akhirnya eksperimen dia yang memakai baju pendeta itu, dia terbukti bahwa dia di jalan-jalan memang diludahi oleh orang-orang banyak ini. Beberapa orang langsung meludah di depannya ya. Ini kita saksikan beberapa arah-arahan juga. Kemudian dia berpapasan dengan orang-orang yang lewat. Ini orang-orang Yahudi ini, itu lihat itu, meludah semua di depan mereka ini. Ternyata memang terbukti ya, memang Israel itu nggak suka dengan Kristen. Jadi kalau ada konflik Israel dan Palestina, kemudian orang-orang Kristen membela Israel, sadarlah sebetulnya Israel tidak pro dengan kalian. Jadi ngapain juga kalian pro Israel, sedangkan Israel tidak suka dengan kalian. Kalau kita melihat postingan-postingan atau kadang-kadang juga channel-channel Kristen, kalau sering sekali kalau ada kasus-kasus Israel Palestina, dia selalu membela Israel. Dia menceritakan bahwa mereka melintas jalur Gaza terus masuk ke rumah-rumah kawan. Dari pintu ke pintu, terus di jalan siapapun yang lewat ditembaki. Jadi membabi buta, tidak perlu kenal ini entah siapa, gas terus. Masuk dari pintu ke pintu ditembaki juga, tidak peduli entah siapa di dalamnya. Anak-anak, manula, perempuan. Tapi anehnya di Indonesia running tag itu lihat kawan ya. Korban di pihak Israel 700. Tidak dibilang yang 700 ini apa. Hanya 700. Tapi korban di pihak Palestina, anak-anak dibuat 78 anak-anak. Dijabarkan anak-anak berapa, perempuan berapa. Kan lucu kawan. Ya. Ini namanya keberpihakan yang goblok. Ya. Berlebih-lebihan. Dari fakta ini Anda bisa lihat bahwa ternyata Israel tidak suka dengan kalian. Jadi berhentilah. Kita netral saja. Di Palestina sana itu juga banyak gereja, yang korban juga banyak orang Kristen. Jadi konflik ini memang konflik yang melibatkan banyak pihak, dan terutama ini konflik sudah lama ya. Dan konflik ini bukan hanya konflik agama saja, tetapi lebih banyak pada konflik wilayah teritorial, di mana wilayah Palestina memang dicaplok habis-habisan dari Israel. Anda bisa lihat peta Israel yang dulu, Anda bisa lihat peta Palestina yang dulu dan sekarang. Anda bisa lihat perbedaannya bagaimana. Habis sudah, semakin lama semakin sedikit. Sementara Palestina sendiri sampai hari ini ingin memerdekakan diri dari cengkeraman orang-orang Israel. Bahkan wilayah-wilayah orang Palestina itu banyak dikuasai oleh orang-orang Israel sampai hari ini, dengan cara pendudukan wilayah atau penggusuran wilayah dan mencaplok wilayah-wilayah dari Palestina terhadap orang-orang Israel ya. Demikian informasi singkat ini supaya kita sadar ini ada memang tragedi kemanusiaan ya. Perang ini memang tragedi. Tidak pernah ada perang tidak menyisakan duka. Seluruhnya memang berduka, baik Israel maupun Palestina. Kita berdoa saja semoga konflik ini segera bisa selesai dan tidak banyak korban jiwa yang meninggal.
Yang kasihan adalah warga jiwa orang-orang sipil, baik anak-anak, wanita, orang hamil, orang tua, dan sebagainya yang tidak tahu apa-apa ya. Dan semoga perdamaian cepat tercapai di sana dan Palestina bisa memerdekakan dirinya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang Israel. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.